Halo Future Leaders, ketemu lagi sama aku, Adven Fajar. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana caraku dalam menulis esai untuk seleksi Jabar Future Leader Batch 2 tahun 2020 kemarin. Yuk, kita simak videonya di ala-ala Adven. Di seleksi Jabar Future Leader tahun kemarin, aku membuat sebuah esai yang memiliki tema yaitu pariwisata. Aku membahas mengenai pariwisata di Indonesia dan membahas mengenai Bapak Ridwan Kamil yang membawa visi membawa Jawa Barat menjadi provinsi pariwisata. Nah, aku punya tips buat teman-teman yang ingin membuat esainya kelihatan profesional dan kelihatan bagus, sehingga peluang teman-teman untuk lolos di Jabar Future Leaders tahun 2021 ini menjadi semakin besar. Yuk, kita simak. Yang pertama, selalu gunakan kata baku bahasa Indonesia yang ada di KBBI dan pastikan penulisannya sesuai dengan poemi. Banyak dari teman-teman yang tidak memperhatikan apakah kata-kata yang teman-teman gunakan itu adalah kata baku bahasa Indonesia. Dan banyak sekali penulisan-penulisan yang salah yang tidak sesuai dengan poemi yang harusnya teman-teman terapkan. Nah, saran dari aku, teman-teman harus memastikan untuk dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus sesuai dengan KBBI dan harus sesuai dengan POEBI. Jangan sungkan untuk minta tolong pada teman-teman kalian yang lebih mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk memastikan esai teman-teman menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus memastikan data yang teman-teman pakai sebagai dasar di esai adalah data yang valid dan akuntabel. Contohnya di esai saya menuliskan data bahwasanya pariwisata Indonesia menyumbang GDP yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu, saya juga menuliskan studi kasus di mana saya mempelajari salah satu desa wisata yang ada di kabupaten saya, di Kabupaten Memangkiri, sebelum dan setelah pariwisata dikembangkan di desa tersebut. Jadi, datanya harus valid, akuntabel, dan teman-teman harus bisa menjelaskan data-data tersebut di esai yang teman-teman tuliskan. Nah, yang ini penting banget nih. Esai itu seharusnya membahas mengenai mimpi teman-teman untuk Jawa Barat dan Indonesia, isu apa yang akan teman-teman angkat untuk mewujudkannya. Tapi banyak sekali di antara teman-teman yang justru menyombongkan prestasinya, menunjukkan banyak sekali kelebihan dirinya di esai tersebut. Nah, seharusnya itu dihindari ya teman-teman. Fokus terhadap isu apa yang akan teman-teman angkat, kemudian tuliskan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya, teman-teman punya jatah 500 kata untuk menyelesaikan esai teman-teman. Nah, 500 kata ini harus teman-teman manfaatkan, optimalkan saja, dan teman-teman tidak perlu takut untuk menggunakan jatah tersebut sampai habis. Untuk esai yang kemarin ku buat, itu jumlahnya 499 kata. Hanya kurang satu kata dari jumlah maksimal kata esai, yaitu 500 kata. Jadi silahkan optimalkan jatah kata yang telah teman-teman dapatkan ya. Selanjutnya, teman-teman kan sudah dapat tema dari GFL, yaitu mimpi apa untuk Jawa Barat dan Indonesia. Nah, tema ini harus teman-teman jabarkan lagi, harus teman-teman jawab, dan jawab secara spesifik isu-isu tersebut. Contohnya, aku spesifik pada bidang pariwisata, Kang Teguh pribadi pada bidang literasi digital, ataupun Kang Andre Pamunangan itu tentang kesehatan. Harus spesifik dan harus teman-teman perhatikan agar tidak ngambang. Nah, pembeda dan penegas di sini maksudnya apa sih? Kalau pembeda, kita main logika ya teman-teman. Berapa orang pendaftar yang menumpuk esai untuk mendaftar Jabar Future Leaders? Banyak sekali kan? Puluhan, ratusan, ribuan. Sementara dewan juri yang ada sangat terbatas. Maka satu dewan juri hanya akan menilai karya yang terlihat menarik di matanya. Nah, agar karya teman-teman terlihat menarik di mata juri, maka teman-teman harus mempunyai pembeda. Pada esai saya yang ini, saya memberikan sebuah pembeda di mana saya menjelaskan background diri saya sebagai seorang mahasiswa arsitektur, dan saya menjelaskan bahwa saya memiliki background pendidikan yang sama dengan Bapak Gubernur. Sehingga apabila saya diterima program ini, maka akan ada relate atau ketersinambungan antara pemikiran saya dan pemikiran Bapak yang akan menjadi tindak lanjut dari program ini. Kemudian apa sih yang dimaksudkan penegas? Penegas itu suatu bagian dari simpulan esainya yang mana
apa yang menjadi poin plus teman-teman ketika nanti diterima menjadi Jabar Future Leaders. Pada essay saya memberikan penegas bahwa saya akan memberikan tindak lanjut, yaitu komunikasi kerjasama antar daerah Provinsi Jawa Barat dan kabupaten saya, Kabupaten Wonogiri. Sehingga program ini akan terus sustain dan bisa menjadi program kolaborasi antar daerah. Nah, yang terakhir teman-teman, jangan malu untuk saling bekerja sama, jangan malu untuk saling meminta tolong kepada teman, kepada keluarga, untuk bisa mengoreksi silang essay yang telah teman-teman buat. Ketika teman-teman membuat essay, teman-teman akan merasa essay itu baik-baik saja. Tapi ketika teman-teman memberikan essay itu ke orang lain, ke keluarga, ke teman, ke kakak-kakak JFL batch 2, batch 1, maka akan terlihat mana kekurangannya. Begitu pula yang saya lakukan. Ketika saya telah selesai membuat essay saya berikan ke dua teman saya, yang mana satu orang adalah mahasiswa sastra bahasa Indonesia, dan satu orang adalah teman saya yang mempelajari mengenai skrip video. Jadi, dari dua orang tersebut, saya memiliki dua evaluasi yang dapat saya manfaatkan untuk memperbaiki kata-kata maupun penyusunan dalam essay JFL saya. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini tentang tips mengenai cara menulis essay untuk seleksi Jabar Future Leaders. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk teman-teman yang lihat di YouTube, serta save untuk teman-teman yang lihat di Instagram. Semangat untuk teman-teman yang mengikuti seleksi JFL tahun ini, tetap yakin, dan kita bertemu di bootcamp JFL batch 3. Bye.